Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Razak SPDSD CGP Angkatan 2 Kabupaten Sumbawa di dalam tugas modul 3.2.A.9 koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, fasilitator Ibu Norsoda SPD MPD dan pendamping praktek Bapak Ahmad SPD GR. Sekolah sebagai ekosistem. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor-faktor biotik terdiri dari murid, kepala sekolah, guru, staf dan tenaga pendidikan, orang tua, pengawas sekolah, dan masyarakat sekitar. Faktor-faktor abiotik terdiri dari keuangan, sarana, dan prasarana. Di dalam pengelolaan sumber daya, kita perlu menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Dua, pendekatan berbasis aset. Asset based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk mengumpulkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Asset based community development yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset. Menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Selama ini komunitas sibuk pada strategi mencari pemecahan pada masalah yang sedang dihadapi. Menurut Green dan Haynes, dalam Asset Building and Community Development, 7 aset utama dalam sebuah komunitas yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan atau alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, dan yang ke-7 modal agama dan budaya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu mengidentifikasi dan memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau asset based community development yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran murid. Dengan memiliki kemampuan menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah, maka kita akan mampu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melaksanakan peran sebagai pendorong transformasi, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas praktisi, coach sebagai guru lain, kolaborasi antar guru, dan kepemimpinan murid, serta memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada masyarakat. Menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA atau bakja yang dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Memainkan posisi kontrol sebagai manajer agar dapat menciptakan dan membangun budaya dan disiplin positif
yang berpihak pada murid, membangun komunitas yang memiliki rasa peduli, dan mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Melakukan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh, mindfulness basis social emotional learning, adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Melaksanakan coaching murid serta, yaitu mengarahkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya agar bisa mengembangkan diri sesuai bakat dan minat. Mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan atau dilema etika dengan menggunakan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Mari bergerak, wujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.